Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah, wala hawla wala quwata illa billah. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatan min lisani yafqahu qawli. Para ustaz dan ustazah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, kita akan melanjutkan. Ustazah masuk, maju-maju. Ya, maju silakan. Buka halaman 81. Kita sudah membahas 3 hal tentang metode Rasulullah SAW dalam mengajarkan ilmu. Yang pertama keteladanan, ya. Kemudian yang kedua apa? Tadarruj. Kemudian yang ketiga i'tidal, tidak berlebih-lebihan. Sore ini kita akan masuk poin yang keempat, dan ini cukup banyak contohnya. Ri'ayatuhu sallallahu alaihi wasallam al-furuqal fardiyata fil muta'allimin. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjaga perbedaan antar individu. Ya, Rasulullah SAW menjaga betul perbedaan-perbedaan yang Rasul temukan bagi para sahabat. Al-furuqul fardiyah, perbedaan kepribadian. Wa kana sallallahu alaihi wasallam, sebenarnya belajar yang standar itu ana hanya dengar, nanti ada mukri. Mukri itu asistennya syekh, asistennya ustadz. Dia yang membaca, kemudian saya hanya menjelaskan, kemudian setelah sejam nanti ada tanya jawab, terus begitu. Dulu bahkan antum baca di beberapa buku itu mukri dulu di zaman Ibnul Jauzi. Ibnul Jauzi itu adalah sekarang itu mirip Hakim lah, tapi jauh lebih dahsyat. Itu Ibnul Jauzi, dulu belum ada sound system. Belum ada sound system. Itu tempatnya tinggi, ya, dibikin unda-undaan tingkat gitu, tinggi di situ. Ya, tingkat bawahnya itu 200 mukri. Jadi yang menyampaikan suara beliau itu 200 orang. Ya, sana, nanti didengar oleh standarnya begitu beliau ngisi pengajian itu yang dengar 3.000 orang. Dan kelas ya pengetahuan mukri dengan Ibnul Jauzi itu nggak jauh berbeda. Jadi murid-murid senior, murid-murid pilihan itu jadikan mukri. Dan setelah selesai, itu nanti masya Allah banyak orang yang taubat di tangan Ibnul Jauzi. Sekali ngisi itu ada 2.000 orang taubat, 3.000 orang, bahkan sampai ndusur-ndusur di depan beliau. Ya, masya Allah, kita inginkan ke sana. Nanti antum yang jadi mukri, ana tinggal jelasin aja. Gitu, antum digilir gitu mukrinya. Pengennya begitu ana. Seperti yang dan sekarang masih berjalan di Masjidil Haram, di Masjid Nabawi. Wa kana sallallahu alaihi wasallam, dan sungguh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam syadidal mura'at, ya, sangat memperhatikan lil furuqil fardiyah, perbedaan individu bainal muta'allimin, di antara para pencari ilmu, minal mukhatabin, dari orang-orang yang diajak bicara, wasailin, dan orang-orang yang bertanya. Fakana, maka sungguh Rasulullah SAW yukhatibu, dulu itu berdialog kulla wahidin, dengan setiap orang, biqadri fahmihi, sesuai dengan pemahamannya. Wa ma yulaimu manzilatahu, dan yang sesuai dengan kedudukannya, siapa yang diajak bicara. Wa kana yuhafidhu ala qulubil mubtadi'in, dan Rasulullah SAW terbiasa itu menjaga perasaan, ya, perasaan mubtadi'in, orang yang baru mulai, yang baru bergabung. Fakana la yu'allimuhum, dan sungguh Rasulullah SAW itu tidak mengajarkan kepada mereka ma yu'allimul muntahin, ya, tidak diajarkan, tidak mengajarkan
apa yang diajarkan kepada orang yang sudah levelnya tinggi, muntahin, sudah tinggi. Wa kana yujibu kulla sa'ilin, dan Rasulullah terbiasa menjawab setiap orang yang bertanya an su'alihi, dari pertanyaannya itu bima yahummu, yang sesuai dengannya. Ya, yang penting baginya. Wa yunasibu halahu, dan sesuai dengan kondisinya. Baik, sebelum dilanjutkan, antum di sini banyak menemukan huruf kana, ada berapa itu? Kana, 3, 4, 5. Kana. Antum dulu waktu di ma'had, kana itu antum belajarnya baru muqaddimah. Ya, kana wa akhwatuha. Ada kana, ada soro, ada asbaha, ada adha, ada dhalla, ada amsa, ada bata, kemudian laisa, dan seterusnya. Itu baru dari sisi ilmu nahwu. Kemudian dari sisi ilmu balaghah, ini yang penting, kana itu fungsinya banyak. Kana pertama fungsinya untuk menunjukkan sesuatu yang sudah berlangsung dan sudah selesai. Itu kana. Dulu dan sekarang dihadirkan lagi. Kuntu tiflan saminan. Saya dulu itu anak yang gemuk. Nah, itu mengenang masa lalu. Kemudian ada fungsi kana itu untuk litakkid. Ya, kana itu untuk menguatkan. Ya. Maka antum perhatikan banyak di dalam Al-Qur'an, wa kana Allahu ghafurur rahimah. Dan sungguh Allah dari dulu itu Maha Pengampun dan Maha Penyayang. Maka beda antara wa kana Allahu ghafurur rahimah dengan wallahu ghafurur rahim, itu maknanya berbeda. Kalau wallahu ghafurur rahim itu titik tekannya kepada ampunannya dan rahmatnya. Tapi kalau wakana titik tekannya adalah ampunan dan kasih sayang itu dari dulu, bukan hanya sekarang. Perhatikan beda antara kana wakana aliman hakimah dengan wallahu alimun hakim, itu titik tekannya berbeda. Ingat, sesuatu yang didahulukan itu yang menjadi titik tekan. Kemudian yang ketiga, kana itu kalau dibarengi dengan fi'il mudhari', kana kemudian fi'il mudhari', kuntu adrusu, ya, kuntu ata'allam, itu untuk menunjukkan masa lalu yang dihadirkan sekarang. Maka di dalam Al-Quran antum banyak membaca, ya, fadzuqu bima kuntum taksibun. Rasakan azab itu karena dulu apa yang sudah kamu lakukan. Artinya sekarang kemudian untuk mengenang masa lalu, seakan-akan masa lalu itu ada di depan kita. Ya, apa kalau bahasa Inggrisnya itu past perfect continuous tense, apalah begitulah. Wallahu a'lam bishawab. Enggak tahu saya. Saya sedang, telah, akan, sudah. Apa maksudnya? Itu antum perhatikan perbedaan kana apa. Sehingga harapannya begitu antum tahu, nanti antum membaca Al-Quran, di ujung ayat itu antum bisa, oh ini pakai kana. Kenapa pakai kana? Ini enggak pakai kana. Itu untuk memudahkan antum ngafal Quran. Lanjut. Hadis yang ke-32. Warawal Bukhari fi kitabil ilmi. Imam Bukhari dalam bab ilmu, ya, dalam kitab ilmu, bab man khassa bil ilmi qauman duna qaumin karahiyatan an la yafqahu. Bab orang yang mengkhususkan ilmu untuk kaum, bukan untuk kaum yang lain, khawatir jika mereka tidak paham. Jadi ilmu ini untuk si A, bukan untuk si B. Wa Muslimun fi kitabil iman wal lafdhu minhuma, dua-duanya lafadznya Bukhari Muslim. An Anas bin Malik radhiyallahu anhu, dari Anas bin Malik radhiyallahu anhu, anna Nabiyallahi sallallahu alaihi wasallam wa Mu'adz bin Jabal radifuhu 'ala ar-rahli. Diriwayatkan dari Anas
bahwasanya pernah Rasulullah SAW dan Mu'adz bin Jabal. Mu'adz itu termasuk sahabat Rasulullah yang junior, masih muda. Mu'adz itu spesialisasinya apa? Halal haram. Jadi kalau tanya halal haram, tanya Mu'adz bin Jabal. Dan pernah diutus ke Yaman. Ala rohli, nunggangi kendaraan. Ya, nunggangi kendaraan. Dalam riwayat yang lain itu adalah keledai. Qala, beliau bersabda, ya Mu'adz, wahai Mu'adz, dipanggil. Qala labbaik ya Rasulullah, labbaik wa sa'daik. Kata-kata labbaik wa sa'daik itu untuk menunjukkan jawaban atas panggilan. Maka ada talbiyah, labbaik Allahumma labbaik, labbaik la syarika laka labbaik. Itu kita dipanggil oleh Allah dan kita langsung menyeru dengan cepat, labbaik. Maka antum kepada para ustadz kalau manggil fulan, misalnya fulan, ya ustadz, diganti labbaik ya ustadz, diganti. Mulai hari ini diganti, baik di daring maupun bukan di daring. Istri antum panggil Umi, labbaik, nah, gitu. Labbaik wa sa'daik, gitu, ganti. Ya, diganti ustadz, ya ustadz, diganti. Labbaik wa sa'daik. Kemudian antum tanya, apa i'rabnya? I'rabnya labbaik. Nah, gitu. Kalau bisa jawab, kasih hadiah. Nah. Bisa-bisa antum lah. Labbaik. Ya Mu'adz, diulang lagi. Qala labbaik Rasulullah wa sa'daik. Ya. Qala ya Mu'adz, labbaik Rasulullah wa sa'daik. 3 kali Rasulullah memanggil. Rasulullah memanggil 3 kali bukan karena Mu'adz itu tidak dengar, karena buktinya jawab. Tujuannya 2. Pertama, agar Mu'adz itu senang dengan panggilan itu. Kemudian yang kedua, agar Mu'adz konsentrasi karena Rasulullah akan menyampaikan sesuatu yang sangat penting. Kenapa? Lagi naik keledai. Antum ngejak anak kecil naik keledai. Yang antum pikir apa? Yang dipikir anak kecil apanya? Senengnya. Yang dipikir, enak betul. Ya, antum maka sesekali antum punya kendaraan baru itu sesekali. Nah, habis punya kendaraan baru, jual lagi, baru lagi, baru. Biar istri sama anak-anak antum tuh seneng. Nah, saat-saat seneng itulah itu paling pas antum memasukkan sesuatu. Antum memasukkan sesuatu. Apa? Ma min 'abdin, tidak ada seorang hamba ya syahadu an la ilaha illallah, yang menyaksikan bahwasanya tidak ada Tuhan, tidak ada ilah kecuali Allah. Wa anna Muhammadan, dan bahwasanya Muhammad abdu wa rasuluh, sidqan min qalbihi, tulus dari dalam hatinya. Mohon maaf saya baca tulus bukan karena tulus ya. Illa harramahullah, melainkan Allah haramkan dia alan nar, dari neraka. Qala ya Rasulullah, kalau yang bahasanya yang jelas saya enggak terjemahkan. Afala ukhbiru bihin nas, apakah saya tidak boleh menceritakan kepada orang? Saya sampaikan kepada orang lain. Fayastabshiru, sehingga mereka senang. Qala la, jangan. Idzan yattakilu, mereka akan ittikal, mereka akan pasrah. Mereka akan pasrah. Maka di hadis ini Rasulullah SAW memberikan banyak pelajaran penting kepada orang, kepada kita terutama. Satu, sebisa mungkin antum hafal nama siswa-siswi antum. Dan itu yang saya angkat tangan. Bener, wallahi saya angkat tangan. Ya, saya semester 1 tuh baru hafal 2-3 orang. Ya, nanti kalau libur sebulan lupa lagi saya. Saya hafal 1 karena dia sudah menikah dan ternyata saya yang ngisi pas pernikahannya itu. Oh, itu. Kemudian yang kedua ketua kelas, ya. Kemudian yang ketiga 2 orang yang saya hafal. Yang lainnya enggak. Maka saya kalau manggil tuh ngawur-ngawur aja. Mohon maaf kalau saya suka lupa, ya. Suka lupa dengan nama-nama itu. Anak nggak bisa gampang hafal, tapi cepat lupa saya itu. Itu dari dulu ya. Maka dalam hadis ini yang pertama, panggil nama, dan panggillah nama yang paling disenangi. Ya, paling disenangi.
Jangan manggil yang nggak senang. Kemudian yang kedua, di sini Rasulullah SAW itu menyampaikan sesuatu kepada Mu'adz di saat Mu'adz memang sudah siap. Ya, kondisi kelas itu sudah siap, baru dimulai. Belum siap, disiapkan dulu. Kemudian yang ketiga, Rasulullah SAW itu memberikan ilmu kepada Mu'adz dengan sangat rinci sekali. Ya, dengan sangat rinci sekali. Baik, ini yang pertama. Lah kok Mu'adz nyampaikan ke kita padahal nggak boleh dikasih tahu. Ini belakang. Wa akhbara biha Mu'adzun 'inda mautihi ta'atsuman. Mu'adz itu menyampaikan hadis itu menjelang beliau wafat. Ta'atsuman karena beliau takut dosa. Kenapa? Takut kalau menyembunyikan ilmu. Innal ladzina yaktumuna ma anzalna minal bayyinati wal huda mim ba'di ma bayyanahu lin-nasi fil kitab dan seterusnya. Itu ya. Itu yang pertama, perhatian Rasul kepada orang per orang. Mohon yang bawa HP, HP-nya dimatikan dulu. Nanti saya laporin Ustaz Hadi, nanti dipotong apa namanya gajinya nanti. Ya, saya lapor. Hadis yang ke-33. Warwal Imam Ahmad fi musnadihi. Apa itu musnad? Halo. Apa itu musnad? Ada sahih, ada sunan, ada musnad. Musnad, ada mustadrak. Lupa lagi. Musnad apa? Susunan hadis, kitab hadis yang disusun berdasarkan perawi sahabat. Oh, mau lagi. Abu Hurairah, semuanya Abu Hurairah. Bab apapun, pokoknya penting Abu Hurairah. Mau bab salat, mau bab wudu, pokoknya Abu Hurairah. Maka antum kalau pengen tahu hadisnya Abu Hurairah ada berapa, lihatnya Musnad Imam Ahmad. Jangan lihat di Sahih Bukhari, nggak bakalan ketemu. Ya, ketemu angka 5274. Itu antum bisa baca di Imam Ahmad. Baik. An Abdullah bin Amr bin As. Dari Abdullah bin Amr bin As. Ini seorang sahabat. Antara Abdullah dengan Amr itu jaraknya hanya 11 tahun. Anak punya cita-cita sebenarnya. Amr bin As itu umur 11 tahun itu sudah punya anak Abdullah. Kebayang nggak antum? Amr bin As itu dia masih kafir. Itu punya anak Abdullah. Jaraknya dalam riwayat 11, ada 11 12, taruhlah paling lambat 12 tahun. Itu bisa bayangkan, umur 12 tahun berarti SD kelas 6 sudah punya anak. Dan itu bukan karena faktor kecelakaan. MBA, married by accident itu ya. Bukan. Karena memang itu, memang orang kaya. Dan Amr itu waktu itu masih kafir. Dan nanti anaknya yang masuk Islam duluan. Begitu umur 7 tahun beliau pindah ke Madinah, 3 tahun membersami Rasulullah SAW. Kemudian Rasul wafat, beliau kemudian belajar Islam dari pembesar para sahabat Abu Bakar, Umar dan seterusnya. Barulah nanti tahun 8 Hijriah Amr bin As masuk Islam. Di tangan siapa? Raja Najasyi. Di Ethiopia, masuk Islamnya di Ethiopia. Akhirnya buru-buru mau datangi Rasulullah, mau menunjukkan keislamannya. Di jalan ketemu dengan Khalid bin Walid sama Utsman bin siapa gitu saya lupa, orang Mekah. Begitu masuk Islam di hadapan Rasulullah, kata Rasulullah, penduduk Mekah sudah menyerahkan jantung-jantungnya ke kami. Saking senangnya Rasulullah SAW. Karena Khalid bin Walid itu anaknya Walid bin Mughirah. Walid bin Mughirah itu dedengkotnya Quraisy. Itu dari Abdullah. Baik, ini hanya tambahan ilmu. Qala kunna 'inda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kami pernah bersama Rasulullah SAW. Faja'a syabun. Tiba-tiba datanglah anak muda. Coba bahasa yang dipakai dalam Islam, bahasa Arab itu syab, bukan murahiq. Syab fata, yang artinya apa? Syabun itu, fata itu tumbuh, semangat. Kalau murahiq itu lelah. Beda. Anak muda itu dalam Islam itu identik dengan semangat. Bukan murahiq. Murahiq itu kacau, lelah dan seterusnya.
Faqala, kemudian dia berkata, "Ya Rasulullah, uqabbil, saya mencium istri, wa ana shaim, dan saya puasa." Qala, "La." Boleh enggak? Maksudnya itu saya mau mencium istri padahal saya puasa. Boleh enggak? La, enggak boleh. Ya sudah. Masih muda. Baru nikah. Faja syaikhun, habis itu ada orang tua datang. Faqala uqabbilu wa ana shaim, ya Rasulullah, saya boleh enggak nyium istri sementara saya puasa? Qala, nah, boleh. Nah. Fanadhara ba'duna ila ba'din. Nah, tapi lihat, perhatikan, kami saling melihat. Kok gitu ya Rasul ya? Kok fatwanya beda ya? Nah, coba perhatikan, Rasulullah tahu. Nah, ini Rasulullah sangat menguasai kelas. Faqala Rasulullah sallallahu, Rasulullah bersabda, "Qad alimtu lima nadhara ba'dukum ila ba'din." Saya tahu kenapa kalian saling melihat gitu. Nah. Apa? Inna syaikha yamliku nafsahu. Orang tua itu bisa mengendalikan nafsunya. Yang muda awalnya hanya pegang-pegangan tangan, tapi ngerembet kemana-mana. Masih muda, antum lah masih muda. Ya, kalau yang tua, udah ngelihat istrinya itu kayak ngelihat yang listrik. Ini nggak apa-apa, itu ya. Nah, lanjut. Ini Rasulullah SAW membedakan. Coba yang muda, yang enggak lah, nggak boleh gitu. Yang tua nggak apa-apa. Rasulullah tahu ini. Apalagi Rasulullah Syekh udah. Ini kayaknya udah umur 70 tahun. 70 tahun, 80 tahun. Udah. Baik, itu beda. Bukan berarti kemudian fatwanya kemudian boleh nggak boleh, lihat kondisi juga. Walaupun secara umum mencium istri saat puasa itu dibolehkan. Ya, secara umum mencium istri saat berpuasa dibolehkan. Cuma kenapa Rasulullah itu bagi anak muda? Karena Rasulullah tahu ini anak muda ini nafsunya tinggi. Nafsunya tinggi. Saya pernah ngomong ke salah satu ustaz itu, antum cepat nikah lah. Kenapa? Ana lihat antum tuh nafsu antum tinggi. Betul ustaz. Alhamdulillah udah nikah dia. Jadi dari gelagatnya kelihatan, matanya kelihatan. Antum kalau udah tua nanti antum bisa membedakan. Ini kayaknya orangnya Masya Allah, walaupun masih muda itu ya. Itu kalau ada orang perempuan lewat itu pokoknya 11 nggak tertarik sama sekali. Ada tiba-tiba seperti itu. Saya lihat antum nih bahayanya, cepet nikah. Iya Ustaz katanya. Dia udah nikah dia. Saya lupa namanya. Ini masih ingat sih, masih ingat. Itu ya. Antum perhatikan. Baik, warawal Bukhari wa Muslim. Imam Bukhari dan Muslim meriwayatkan. An Abdullah bin Amr, lagi dari Abdullah bin Amr. Dan nanti Abdullah bin Amr tuanya itu buta. Ya, tuanya beliau buta. Qala, beliau berkata, termasuk Abdullah bin Amr itu orang yang tidak tertarik dengan istri. Nih, Abdullah bin Amr itu tipe orang yang tidak tertarik dengan istri. Padahal istrinya cantiknya Masya Allah. Yang ngomong beliau sendiri, bapakku menikahkan aku dengan wanita dari Quraisy, punya nasab dan cantik. Ya memang Amr bin As itu keluarga kaya. Itu tiap malam itu ibadah. Kemudian bapaknya tanya ke istrinya, ini mantunya ya, gimana anak saya? Oh luar biasa dia itu. Orang sebaik-baik orang ibadah itu dia. Sampai dia nggak mendekati tempat tidur, maksudnya nggak menghubungkan badan. Dilaporkan kepada Rasulullah SAW. Gimana? Malamnya qiyamul lail, hampir nggak tidur. Siangnya puasa. Malam qiyamul lail, siang puasa. Sehari semalam khatam Quran. Tiap hari begitu. Ini Abdullah bin Amr. Qala ja'a rajulun, datanglah seseorang kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yasta'dzinuhu fil jihad, minta izin untuk jihad. Faqala, lalu Rasulullah SAW bersabda, ahayyun walidak, apakah kedua orang tuamu itu masih hidup? Qala na'am, ya. Qala fa fihima fajahid,
maka berjihadlah di dalam kedua orang tuamu. Itu artinya berbaktilah kepada kedua orang tuamu, karena di dalam bakti itu nilainya sama dengan jihad. Lanjut, nanti ada keterangannya. Wa Muslim an Abdullah bin Amr bin Al-As qala aqbala rajulun ila Nabi sallallahu alaihi wasallam. Seseorang menghadap Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Faqala, beliau berkata, ubayyi'uka 'alal hijrati wal jihad. Aku berbayat kepadamu ya Rasul untuk hijrah dan jihad. Bayat itu sumpah setia. Dari kata-kata ba'a, apa ba'a? Menjual. Ba'a menjual dirinya dengan sumpah, itu namanya bayat. Secara umum Anda sampaikan di sini kita belum tidak ada bayat. Nah, bayat besar itu belum ada, dan gak usah antum bayat besar ya. Bayat kepada khalifah belum, waktunya belum ada. Saya bayat sama siapa? Sama khalifah. Mana khalifahnya? Enggak ada khalifah. Nanti kalau khalifahnya datang. Abtaghil ajra minallah, saya mengharap pahala dari Allah. Faqala min walidaika ahadun hayyun. Dari kedua orang tuamu itu ada seseorang yang masih hidup, bapak atau ibu? Qala na'am, ya. Bal kilahuma, bahkan dua-duanya masih hidup. Qala fatabtaghil ajra minallah, kamu mau mencari pahala dari Allah? Qala na'am, ya. Qala farji' ila walidaika, baliklah ke kedua orang tuamu, fa ahsin suhbatahuma, ya, berbaiklah mempergaulinya, artinya berbuat baiklah kepada mereka berdua. Hadza, ini ma'a ma'urifa 'anil nabiy sallallahu alaihi wasallam, sebagaimana dimaklumi dari Rasul, minal haddi 'alal jihad, selalu Rasulullah itu menyerukan atau menganjurkan untuk jihad wal hijrah dan hijrah, wa targhib fihima, dan selalu ya, memberikan motivasi. Walakinnahu sallallahu alaihi wasallam, tetapi Rasulullah sallam la hadha hala hadza sa'il, memerhatikan kondisi orang ini bi khususihi. Khususnya ini apa? Kekhususannya itu apa? Fara'a birral walidaini ahamma wa afdala fi haqqihi minal jihad. Beliau lihat bahwasanya berbuat baik kepada kedua orang tua itu lebih penting dan lebih utama dari jihad. Kenapa? Bisa jadi karena stok mujahidin sudah banyak. Bisa juga karena orang ini nggak punya kakak, nggak punya adik. Bisa jadi orang tua ini memang tuanya sudah tua banget. Itu Rasulullah tahu secara detail. Wa ikhtilafu ajwibatin Nabi sallallahu alaihi wasallam, dan perbedaan jawaban Rasul li ikhtilafi ahwali sa'ilin, karena perbedaan kondisi penanya, wa dzurifihim, dan keadaannya, wa qudratihim, dan kemampuannya, babun wasi'un, adalah bab yang luas, lahu amsilatun katsirah, banyak contohnya fi kitabis sunnah. Tidak hanya ini tapi banyak yang lain. Wa min dzalika, contoh yang lain, wasaya Nabi sallallahu alaihi wasallam, wasiat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam al-mukhtalifah, yang berbeda-beda, liunasin, kepada orang, talabu minhul wasiyah, yang mereka minta kepada Rasul wasiat. Rasul, ya Ustaz, minta nasihatnya, minta tausiahnya. Jawabannya beda-beda. Fa'ausa kullu wahidin bi ghairi ma ausa bil akhar. Rasulullah memberikan setiap orang berbeda dengan yang lainnya. Wa wajhu dzalika, kenapa seperti itu? Yarji'u ila ikhtilafi ahwalil ladzina sa'aluhul wasiyah, karena tergantung kepada kondisi orang-orang yang minta. Antum belum nikah, minta nasihat kepada saya sampaikan nasihat tentang pernikahan. Ya, bukan saya sampaikan kepada antum tentang perceraian. Ngapain orang belum menikah? Saya sampaikan antum tentang perceraian. Antum yang sudah menikah minta nasihat ke saya, nggak perlu saya sampaikan, oh enaknya membujang. Oh enggak, orang udah punya istri. Antum punya anak, ya saya sampaikanlah bagaimana cara mendidik anak. Jadi berbeda satu dengan yang lain. 36. Rawal Imam Ahmad meriwayatkan walafdhu lahu Tirmidzi an Abi Dzar. Abi Dzar itu termasuk sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang sebelumnya seorang penyamun, perampok, Abu Dzar Al-Ghifari.
Ya, dan beliau kata Rasulullah, Abu Dzar nanti masuk Islam sendirian, hidup sendirian, mati sendirian. Dan memang betul, maksudnya sendirian itu sama istri. Ya, sama istri, karena begitu melihat apalagi di zaman Umar dan Utsman itu harta melimpah. Abu Dzar ini tipe orang yang tidak ada nafsu dengan harta. Belas nggak punya nafsu kalau lihat harta itu apa itu. Nah, belas. Itu Abu Dzar. Beda-beda karakter orang, beda-beda. Ada tipe antum yang melihat harta itu apa itu. Ada yang Masya Allah. Beda-beda, karakter kita beda-beda. Qultu ya Rasulullah, ausini ya Rasulullah, wasiati saya. Qala ittaqillaha haitsu ma kunta, bertakwalah kepada Allah di mana saja kamu berada. Kenapa begitu? Karena Abu Dzar itu masih punya teman penyamun, teman preman, khawatir nanti kalau bertemu dengan penyamun lagi, kambuh lagi. Maka ittaqillaha haitsu ma kunta, di mana saja kamu berada. Dan itu dihafal oleh Abu Dzar. Wa bi sayyatal hasanata tamuha wa khaliqin nas bi khuluqin hasanin. Nah, itu hadis sangat masyhur sekali. Warwal Bukhari wa Tirmidzi wal lafdhu minhuma an Abu Hurairah radhiyallahu anhu, dari Abu Hurairah, anna rajulan qala lin nabiy sallallahu alaihi wasallam ausini bi syai'in, wasiati aku dengan sesuatu ya Rasul, wala tukthir alayya, jangan banyak-banyak. Boleh juga minta wasiat, Ustaz tolong dinasihati tapi semenit aja. Alhamdulillah, semenit aja Ustaz, boleh, nggak apa-apa. Ngasih syarat, antum kalau minta nasihat ngasih syarat nggak apa-apa. Ustaz kalau ceramah jangan lama-lama Ustaz ya, sampai maghrib aja, insyaallah sampai maghrib. Lah kenapa? La'alli a'ihi, mudah-mudahan saya memahaminya, menghafalnya. Ya, wa'a ya'i. Ya, maka ada kata-kata wi'a. Wi'a itu apa wi'a? Baskom, namanya wi'a karena tempat untuk menaruh sesuatu biar gak kemana-mana. Qala la taghdab, jangan marah. Nah, ini tipe, berarti ini tipe laki-laki gampang marah. La taghdab, jangan marah. Faraddada dzalika miraran, diulang-ulang lagi, jangan marah, jangan marah. Jangan marah. Kullu dzalika yaqul, semuanya itu diucapkan la taghdab. Bahkan ada sahabat mengatakan, ya laita Rasulullah SAW yaskut, mudah-mudahan Rasulullah berhenti, diam, karena diulang la taghdab, la taghdab, la taghdab, la taghdab. Rasulullah ngulang-ulang la taghdab. Ya, Rasulullah ngulang-ulang itu bukan karena beliau kehabisan bekal. Ya, ada khatib, kok diulang-ulang. Ini metode Rasulullah, padahal ya itu habis. Ya. Ayyuhal ikhwan, ayyuhal ikhwan, ayyuhal ikhwan. Ditanya oleh ustadznya, kan ada taklik ya, ada komentar. Kenapa tadi sampai 3 kali? Ustadz, itu contoh taukid lafzi. Bisa aja dia. Saya senang dengan orang-orang seperti itu. Baik. Rawal Bukhari wa Muslim. Bukhari dan Muslim meriwayatkan walafdullahu an Abi Hurairah radhiyallahu anhu anna a'rabiyan, seorang badui. A'rabi itu orang yang hidup di perkampungan, bukan di kota. Badui. Ja'a ila Rasulillah sallallahu alaihi wasallam qala ya Rasulullah dullani ala amalin, tunjukkan kepadaku sebuah amal. Idza amiltuhu, ketika saya beramal melakukan itu, dakhaltul jannah, saya masuk surga. Langsung to the point. Ustaz, tolong nasihati saya Ustaz. Dengan nasihat itu saya bisa masuk surga Ustaz. Nah, gitu. Qala ta'budullaha wa la tusyriku bi syai'an. Tuh, urut Rasulullah, kamu beribadah kepada Allah dan tidak menyekutukan sama sekali. 1, wa tuqimas shalal maktubah. Kamu salat wajib. Nih, badui. Kamu salat wajib. Berarti cuma 5. Wa tu'addiyaz zakat, kamu menunaikan zakat al-mafruḍah, yang wajib. Nanti karena ada sedekah, ada wakaf dan seterusnya. Wa tasuma Ramadan, puasa Ramadan aja, enggak perlu puasa yang lain. Qala, dia mengatakan walladzi nafsi biyadihi, demi Allah, la azidu ala hadza syai'an abadan wa la anqusu minhu. Saya enggak nambah, saya enggak ngurang. Haji ada enggak di sini? Enggak ada, karena Arabi. Karena bisa jadi ini baru di awal-awal, haji belum diwajibkan. Ya.
syahadat, salat, zakat, puasa. 4 aja. Ada orang kadang-kadang ngambil hadis ini rukun Islam ada 4. La haula wala quwata illa billah. Berarti sahabat ini enggak salat sunnah. Iya, ini enggak nambah enggak ngurang. Sahabat ini enggak sedekah. Sahabat ini enggak puasa Senin Kamis, enggak puasa yang lain, hanya puasa wajib. Beda lagi dengan siapa? Pembantunya Rasulullah, budaknya Rasulullah. Kemarin saya sudah sampaikan kalau enggak salah. Ya Rabi'ah bin Ka'ab al-Aslami al-Ansari. Ketika ditanya, ketika Rasulullah bertanya, "Sal, kamu meminta apa?" Ya. Saya minta bisa bisa bertetangga dengan kau ya Rasul, kata beliau. Ada yang minta lain enggak? Udah itu aja. Udah, banyak-banyak sujud. Ini beda. Kelasnya beda karena ini sahabat yang selalu mendampingi Rasul, imannya kuat. Ini orang baru datang. Habis itu enggak ketemu lagi. Udah, yang penting-penting. Baik. Falamma walla qala, ketika dia itu berpaling, qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah bersabda, "Man sarrahu an yanzura ila rajulin min ahlil jannah," jika ada barang siapa yang ingin melihat seorang laki-laki dari penduduk surga, maksudnya orang itu, fal yanzur ila hada, maka lihat dia ini ahli surga. Padahal cuma soal ibadahnya akidahnya benar. Coba ini ta'budullah wa la tusyriku bi syai'an, itu aja. Enggak pernah tentang tauhid ada berapa. Suruh ngafal tauhid asma sifat, tauhid uluhiyah, tauhid rububiyah, nama-nama Allah yang baik ada 20, sifat wajib, sifat jaiz, sifat mustahil. Oh, enggak ada. Apa istiwa itu artinya apa? Enggak. Sama sekali. Al-Arsy itu mana? Enggak ada, cuma ta'budullah wa la tusyriku bi syai'an. Ini memang kenapa? Karena dia A'rabi. Ya. Orang pedusun. Baik. 39. Kita copotin ya. Masih banyak, Masya Allah. Baik. 39. Wa Tirmidzi wal lafdhu lahu wa Ibnu Majah an Abdullah bin Busr qala anna rajulan qala, ada seorang laki yang bertanya, "Ya Rasulullah, inna syara'i'al islami qad kasurat alayya." Nah, ini nawar nih coba. "Ya Rasulullah, syariat Islam itu terlalu banyak untuk saya. Ini itu. Fa akhbirni bi syai'in atatsabbatu bihi." Ya, beritahu kepadaku sesuatu yang saya bisa atasabbat, tetap di situ, istiqomah di situ. Qala, beliau Rasul bersabda, "La yazalu lisanuka radban min dzikrillah." Hendaknya lisanmu selalu basah dengan zikir kepada Allah. Ya. Zikir kepada Allah. Kenapa Rasulullah mengatakan begitu? Lisanmu hendaknya basah dengan zikir kepada Allah. Dari mana Rasulullah cara jawabnya? Laki-laki ini loh, kok Rasulullah langsung punya kesimpulan seperti itu? Satu, tentunya dengan fisik. Yang kedua, coba bahasanya itu loh, syara'il Islam kasurat, banyak betul ya Rasulullah SAW. Protes dia istrinya. Iya kan? Protes ini udah, biar lisannya zikir, biar nggak banyak ngomong, nggak banyak protes. Kayaknya salah satu cara biar orang itu nggak banyak protes, zikir. Istri antum kalau sering protes sama antum, suruh banyak zikir kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Zikir mi, astagfirullah. Zikir nggak mempan, istighfar mi. Ya zikir juga istighfar. Nggak mempan, beliin kain kafan taruh di tumi. Kalau nggak mempan ya beliin lakban lah. Maksudnya itu kain kafannya taruh di tembok gitu loh. Itu contohnya. Wa Muslim wa Tirmidzi wa Ibnu Majah an Sufyan bin Abdullah Ats-Tsaqafi qala, qultu ya Rasulullah, qul li fil Islam qaulan. Katakan kepada saya dalam Islam qaulan, satu perkataan, la as'alu anhu ahadan ba'daka. Saya enggak bertanya lagi dengan seseorang sesudahmu. Qul, kata Rasulullah, amantu billah fastaqim. Katakan aku beriman kepada Allah, lalu habis itu istiqomahlah. Ya? Istiqomah. Ya, saya pernah sampaikan di kajian di sini tentang istiqomah.
Ya, setelah hidayah itu istiqomah. Ihdinas siratal mustaqim, setelah istiqomah, setelah hidayah itu adalah istiqomah, karena banyak orang yang tidak istiqomah. Sama persis seperti firman Allah, innal ladzina qalu rabbuna Allah tsumma istaqamu fala khaufun 'alaihim wa lahum yahzanun. Dengan innal ladzina qalu rabbuna Allah tsumma istaqamu tatanazzalu 'alaihimul malaikah. Kemudian walafzu Tirmidzi wa Ibnu Majah. Lafaz Tirmidzi dan Ibnu Majah, qultu ya Rasulullah, hadisni. Beri aku hadis, kasih tahu saya bi amrin dengan satu urusan a'tasimu bihi. Saya berpegang teguh dengan dia. Qala qul rabbi Allah. Katakan rabbi Allah, Tuhanku Allah. Tsumastaqim, lalu istiqomahlah dengan ucapan itu. Qultu ya Rasulullah, ma aktsaru ma takhafu alai? Ya Rasulullah, apa yang paling banyak engkau khawatirkan dariku? Ya, kata beliau, fa akhadha Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bilisani nafsihi. Rasulullah sallam itu kemudian ngambil lisannya. Summa qala nih. Lisan Rasulullah nih. Yang paling aku takutkan dari kamu nih. Ya. Lisan, ya, lisan. Ini laki-laki padahal. Ini kan laki-laki yang datang ya. Gimana kalau yang datang perempuan? Masya Allah. Masya Allah. Warawat Tirmidzi, dari Tirmidzi meriwayatkan anu Uqbah bin Amir, dari Uqbah bin Amir radhiyallahu anhu. Uqbah bin Amir ini kerjaannya adalah tukang gembala kambing. Beliau punya wasiat unik Rasul, kata Rasul, kalau kamu di padang pasir udah waktunya azanlah. Padahal nggak ada orang, azan aja. Kenapa? Tidak ada yang mendengar azan, baik tumbuh-tumbuhan, hewan, batu, melainkan pada hari kiamat akan jadi saksi. Semakin yang banyak yang dengar azan, semakin banyak jadi saksi. Ya, saya pernah azan di Mekah sekali, tapi di pom bensin, bukan di Masjidil Haram. Waktu pindah ke Madinah, mampir di pom bensin, mampir sholat, nggak ada yang azan. Saya kan orangnya kayak gitu kan, cepet-cepet aja azan. Allah. Saya dengar Masya Allah, azan di Mekah, padahal bukan di Masjidil Haram, di pom bensin, masjid pom bensin. Itu kenangan terindah itu. Ya, sama di Madinah sekali, di rumah sakit di Uhud itu azan qomat, ya, karena ya masuk belum ada orang, udah nyari. Saya tuh nyari aja, coba aja colokin, bunyi azan qomat. Imamnya dokter. Ya Allah, tilawahnya bagus betul. Dokter pakai baju putih itu. Masya Allah, luar biasa. Saya kira dia orangnya, ya, saya pikir orangnya tuh kayak dokter kok. Tahu-tahu kok maju dia. Batin saya, ini imam tuh dokter di sini. Imamnya masa dokter batin. Begitu baca Al-Fatihah, Masya Allah, luar biasa. Itu ya. Taib. Ya Rasulullah, qultu ya Rasulullah, saya bertanya Rasulullah, man najat? Ya, man najat? Apa ininya? Kunci keselamatannya apa? Ya, amlik alaika lisanaka, kendalikan lisanmu. Ya, wal yasa'ka baituka. Ya, rumahmu itu diluasin, buka lebar-lebar, siapapun suruh masuk. Ya, suruh masuk. Wal yasa'ka baituka. Wabki ala khati'atika, nangislah terhadap kesalahan kamu. Nah, nggak sempat kamu tuh ngomong jelek. Biasanya orang kalau banyak ngomong itu ya karena memang nggak ada kesempatan untuk menyendiri. Nah, wabki ala khati'atika itu adalah cara untuk biar lisannya itu nggak banyak ngomong. Terutama ngomong yang nggak bermanfaat. Kalau ngomong yang bermanfaat ya nggak apa-apa. Wa hadis ukhar, hadis yang lain min hadzal bab ja'at fiha wasaya Nabi sallallahu alaihi wasallam, ada wasiat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam al-jami'ah,
ya, yang meliputi al-mukhtalifah yang beda-beda, mura'atan yang beda apa, menjaga likhtilafi ahwalis sa'ilin, kondisi orang yang bertanya, wa hajatihim, dan hajat mereka. Baik. Wa min hadzal qabil, dari bab ini juga ajwibatun Nabi sallallahu alaihi wasallam, jawaban Rasulullah SAW yang berbeda-beda, bukan mencela-mencela. Ya, bukan mencela-mencela. Kenapa? Orang kalau mencela-mencela, kata Rasulullah SAW, man kana lahu lisanani, ya, kana lahu, man kana lahu wajhani, kana lahu lisanani minan nar. Siapa yang punya dua wajah, maka nanti dia akhirat dia punya dua lidah dari neraka. Lidahnya dua. Kita tahu lidah itu satu. Nanti di akhirat orang yang punya dua lidah, orang yang di dunia punya dua wajah, punya dua sikap yang berbeda, itu punya dua lidah. Ini sama sini. Dua wajah itu apa? Seharusnya dia sikapnya satu, tapi sikapnya dua. Kalau ini bukan sikapnya dua, karena memang kondisi berbeda-beda. Contoh yang orang punya dua wajah gimana? Mohon maaf, misalnya ini bentar lagi mau pilkada. Dia si A misalnya ngomong ke calon nomor 4 misalnya. Pokoknya Anda peluangnya tinggi sekali, saya akan mendukung habis-habisan Anda. Dia ngomong ke nomor 5, Anda hebat, pokoknya secara survei di medsos Anda nomor 1, dijamin dapat duit. Ngomong ke nomor 6 juga begitu, sama. Itu berarti banyak, malah dia punya 3 wajah. Itu plin-plan itu namanya. Nah, itu plan-plin ya, plan-plin. Kalau ini Rasulullah tidak plin-plan, karena apa? Satu orang dengan orang lain berbeda. Baik. Termasuk antum para ustadz, itu juga harus bisa. Ini saya tahu yang udah menikah. Antum melihat istri itu jangan hanya satu kacamata. Antum harus punya 100 kacamata melihat istri antum itu. Tanggal 1 dengan tanggal 2 kacamatanya harus beda. Tanggal 3 harus berbeda. Tanggal 30 harus berbeda lagi. Jadi begitu perempuan tuh berubah-ubah. Antum juga harus lihat ini kapan saatnya saya nasihati, kapan saatnya saya itu diem, kapan saatnya saya bercanda dan seterusnya. Lihat-lihat. Dan itu antum harus menyelami sedalam-dalamnya. Nah, kan udah pernah saya kasih tahu, perempuan itu makhluk hidup yang jangan tersinggung. Jadi-jadian, berubah-ubah. Ya, betul. Yang berubah-ubah. Perempuan itu enggak satu begini enggak. Kalau antum kalau A ya A, rata-rata laki-laki begitu. Kalau perempuan kok beda tak sama dengan sekarang, kan beda ya istri saya itu. Ya memang begitu, rata-rata perempuan begitu. Perempuan kalau masih gadis, coba masih gadis. Itu Masya Allah rapinya luar biasa. Ya, rapi, kemudian dandan. Masya Allah penampilan luar biasa. Di luar sana. Di luar, orang luar bukan orang sini. Tapi nggak tahu kalau mereka masuk ke sini, wallah alam. Rapi gitu, Masya Allah. Nanti begitu menikah masih rapinya tuh masih. Alhamdulillah. Kan pernah saya sampaikan kan, dulu di awal mungkin udah 2 tahun yang lalu. Begitu istri antum itu nanti lihat istri saya itu kayak apa ya. Loh, sebelum menikah dengan sudah menikah kok ada perbedaan. Padahal antum udah kenal. Istri antum nanti ketika secara umum itu kalau perempuan lagi kondisi subur itu nggak banyak-banyak. Subur itu sekitar 3 hari 4 hari. Mohon maaf, ini bukan merendahkan perempuan. Bukan merendahkan perempuan. Itu kalau di dunia perhewanan, itu subur itu antum perhatikan sapi sama kambing. Kalau sapi betina itu bengah. Tahu bengah? Aduh, susah juga. Bengah itu bahasa Indonesianya apa? Bengah itu ngomong Itu dokter, yang ngomong bukan saya itu nggak ngerti yo. Saya nyampaikan aja ke antum. Itu dokter yang tukang kawin suntik itu nyari momen itu. Karena kalau itu lewat, nunggu sebulan yang akan datang. Nah, manusia juga ada bukan bengah.
ada istri kita itu ada saat-saatnya itu memang dia itu sangat-sangat subur. Nah, secara teknis suburnya apa nanti tanya saya secara pribadi, ini agak sensitif ini, agak sensitif. Tapi secara umum istri itu kalau kondisi seperti itu antum harus tahu apa yang antum harus lakukan, deketi dia, semua acara di luar antum batalkan. Pokoknya selalu sama dia di kamar itu. Iya. Dan istri antum nggak mau, jangan keluar sih Bi, bahkan sholat aja jangan sholat Bi katanya. Sampai segitunya. Itu kondisi subur. Di sini rata-rata belum nikah Ustaz ya. Kalau yang belum nikah mungkin nggak tahu. Nanti begitu istri antum nanti haid, oh nggak begitu antum caranya. Antum deketi dia, pergi sana Bi. Beda kan? Ngapain ini Bu? Abi deket-deket ini katanya. Nah, kita ngomong apa tersinggung dia. Istri kalau lagi haid itu sensitif, semua perempuan tanpa terkecuali. Semua perempuan kalau lagi haid itu jangan ngomong yang sensitif. Lagi haid Mi, gimana Bi kalau poligami? Habis antum. Langsung dia tuh ke apa dapur ambil pisau apa Bi katanya. Itu apa Mi? Mau motong ayam katanya. Lagi haid. Istri antum lagi hamil, beda lagi. Istri kalau hamil beda lagi. Pertama kalau hamil itu mintanya macam-macam dan antum harus siap. Lagi hamil apalagi lagi hamil muda. Wahma kalau bahasa Arabnya itu wahma. Wahma itu nyidam. Bi, malam kayaknya malam minum es campur enak kayaknya Bi. Jam 12 malam nyari siapa? Kemana es campuran? Dan itu anak kasih tahu bocornya, itu rahasia, jangan kasih tahu ke perempuan. Itu antum hanya dites kesetiaan antum kepada istri. Jawabannya apa? Siap nih untuk Umi, saya siap melakukan apapun. Gitu. Istri akan, masya Allah. Poin itu satu poin untuk antum itu. Keluar aja naik motor, ngeng. Keluar. Nanti nyari gardu duduklah di situ. Kira-kira udah setengah jam, dah. Ataulah ketemu sama teman-teman. Ya Allah Mi, Abi udah nyari keluar sudah sampai setengah jam Bi, nggak dapet Mi. Apa jawaban istri? Ya udah Bi, nggak apa-apa. Itu pasti jawaban perempuan. Dan nggak ada yang ngomel. Wallahi nggak ada yang ngomel. Abi ini nggak bocor. Nggak. Tapi karena ini sudah saya bocorkan, nggak tahu saat nanti gimana. Saya pernah malam-malam istri minta duren, nggak musim duren. Ya Allah gimana? Ya keluar aja lah. Keluar, nggak ada mie yang jualan durian, padahal keluarnya ke sini aja. Waktu itu rumah saya yang sedang dihancurkan kemarin itu. Maka saya lihat rumah itu dihancurkan, saya itu sedih sekaligus senang. 10 tahun saya tinggal di situ itu. Masya Allah, penuh kenangan itu. Dapat berapa? 5 anak itu di situ kalau saya. Iya. Alhamdulillah punya anak 5 di situ saya. 5 apa 4? Nanti istri antum melahirkan. Ya, hamil tua beda lagi. Nanti istri antum melahirkan beda lagi. Begitu istri antum punya anak lain, antum tanya ibu, para ustazah sudah punya anak 1 atau 2. Anaknya nangis, suami ustazah nangis. Yang dilayani suami apa anak? Anak. Dan antum saat itu seperti anak-anak juga. Udah nggak dipedulikan itu. Bi, bawa yang ngalah tapi nanya, Umi udah nggak cinta sama saya. Bukan begitu. Ini anak, masalahnya anak ini. Emang itu anak siapa? Kan anak antum juga. Itulah ya. Dan seterusnya. Itu beda satu. Antum harus pelajarin itu. Ya, tanggal 5 dengan tanggal 10 beda, ya kan? Habis tanda tangan dengan nggak beda. Antum juga beda. Jadi antum harus perhatikan. Itu bukan salah, memang seperti itu. Baik. Kok nyampe ke sana ngapain tadi kita itu? Kata Rasulullah SAW. Faqad rawal Bukhari wa Muslim wal lafdhu lahu an Abdullah bin Amr radhiyallahu taala anhuma. Hadis yang ke-42. Inna rajulan sa'ala Rasulullah SAW. Ada seorang yang datang kepada Rasulullah SAW, ayyul islami khair.
Islam yang mana yang baik itu? Beliau jawab, tut'imut ta'am, ngasih makanan. Kenapa? Orang ini kaya. Dari mana ketahuan kaya? Lihatlah bajunya. Wa taqra'us salam. Ya, kamu baca salam ala man arafta, kepada orang yang kamu tahu, wa man lam ta'rif, dan kamu enggak tahu. Kenapa? Biasanya orang kaya itu apa? Sombong. Jazakallah khairan. Orang kalau kaya biasanya sombong. Makanya anda perhatikan urutan orang salam itu, yang jalan itu salam kepada yang duduk, yang berkendaraan jalan kepada yang jalan, ya salam kepada yang jalan. Kenapa? Orang kalau yang punya kendaraan itu dengan yang jalan lain. Kamu jalan, saya pakai motor ini. Waalaikumsalam, gitu, bukannya yang jalan. Maka saya mau nambah, yang kendaraannya baru salam duluan kepada yang kendaraannya lama. Itu yang mobil salam kepada yang motor. Yang mobilnya lebih mahal salamnya kepada yang di bawah. Ya, antum mobilnya baru, ana mobilnya second, mobil merah itu. Antum yang salam kepada saya. Misalnya gitu. Kenapa? Itu akan membuat orang itu ada sombong. Dan itu siapa saja. Antum tahu pernah Salman Al-Farisi itu pakai baju kebesaran. Ya. Astagfirullahaladzim. Abdurrahman bin Auf pakai baju kebesaran. Orang kaya. Kemudian bajunya agak ngelembreh. Ngelembreh itu apa ya? Pokoknya ngelembreh lah. Ngelembreh itu apa ya? Saya kemarin ngisi di sini. Apa saya tanya, nak, bahasa Indonesianya unyeng-unyeng itu apa? Enggak ada yang bisa jawab. Unyeng-unyeng ini, unyeng-unyeng. Apa unyeng-unyeng itu? Ubun-ubun. Ini ubun-ubun ini. Nih. Terus tak tanya, sentet itu bahasa Indonesianya apa? Sentet itu ini apa ya? Ngelembreh itu apa? Pokoknya menjulur ya, menjulur. Terus duduklah, kelebihan pakaian, kok susah betul. Kelebihan pakaian gimana? Duduklah Bilal bin Rabah. Duduk pas di pakaian yang lembreh tadi itu, yang julur tadi itu. Disingkat. Kemudian kata dia, dasar perempuan dasar anak dari perempuan yang hitam. Ya Ibnu Sauda, kata dia. Ya Ibnu Sauda, wahai anaknya perempuan yang hitam. Maksudnya itu kamu tuh juga hitam. Kata Rasulullah, innaka mru'un fikal jahiliyah. Kamu seseorang laki-laki, jahiliyah masih ada di dalam hatimu. Karena apa? Melebih-lebihkan harta, membeda-bedakan warna. Itu Rasulullah SAW. Jadi orang kalau ada kelebihan itu, kesempatan untuk sombong itu sangat tinggi. Maka Rasulullah meredam itu dengan tut'imut ta'am wa taqra'us salam ala man arafta wa man lam ta'rif. Dan kadang-kadang ilmu juga begitu. Ilmu kadang-kadang juga begitu tanpa kita sadari. Misalnya imamnya fulan, Ar-Rahmanir Rahim, misalnya yang belakang dia tahsinnya belum lama kayaknya, roknya masih bermasalah. Coba yang imam saya mesti benar. Nah, itu kadang-kadang ada perasaan gitu. Itu hati-hatian tuh. Sangat-sangat sensitif. Ya, kesombongan itu sangat sensitif. Baik, 43. Habis ini kita punya tanya jawab. Warawa Muslim an Abdullah bin Amr radhiyallahu anhu ta'ala anna rajulan sa'ala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ada orang yang bertanya kepada Rasul, faqala ayyul muslimin khair? Orang muslim mana yang baik? Faqala man salimal muslimuna min lisanihi wa yadihi. Orang yang baik adalah orang yang kaum muslimin itu ya selamat dari lisan dan tangannya. Ya. Orang dikatakan baik itu kalau ada orang lain yang selamat dari ucapan dia dan tangan dia. Baik. Sampai di sini ya, silahkan kalau ada yang mau ditanya. Boleh pakai termasuk HP. Oh itu Oppo. Mendingan saya. Apa kamu tuh? HP mau apa? Mio. Kok Mio apa? Mito.
Mito. Sombong dia dengan mitonya itu. Baik. Silakan, ntar. Ini nih ada pertanyaan. Bagaimana hutang puasa Ramadan yang belum terbayar sampai Ramadan kembali? Belum terbayar karena hamil dan menyusui. Kalau ini udah materi dulu ini. Ya wa 'alal ladzina yuqiqunahu fidyatun ta'amu miskin. Secara umum ketika wanita hamil dan menyusui itu ada, saya sampaikan mazhabnya dulu ya, nanti pilihannya apa. Satu, dalam mazhab Maliki dan Hanafi itu orang yang hamil dan menyusui qadha di hari yang lain. Satu. Dalam mazhab Syafi'i dibedakan, kalau dia takut pada dirinya sendiri maka dia itu qadha, kalau takut sama anaknya maka qadha plus fidyah. Tuh secara umum seperti itu. Kemudian ketika dia hamil dan menyusui dan tidak ada kesempatan untuk membayar, maka Ibnu Umar dan Ibnu Abbas pernah mengatakan orang seperti itu cukup bayar fidyah. Ya, cukup bayar fidyah. Nah, kalau ini kok sampai tahun depan nggak bayar, ya tetap dihitung utang. Tetap dihitung utang, apakah nanti bayar? Nah, disinilah perbedaan pendapat. Ada yang hanya bayar saja dalam mazhab Imam Ahmad bin Hanbal, itu bayar plus fidyah. Karena apa? Sebagai bentuk taubat kepada Allah karena lebih dari setahun. Nah, ini siapa ini? Lanjut. Assalamualaikum Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Izin bertanya, apakah doa di sujud terakhir tidak boleh menggunakan bahasa selain Arab? Apakah itu dapat membatalkan sholat? Mayoritas ulama mengatakan dalam sholat harus bahasa Arab. Doa harus bahasa Arab. Seandainya tidak bisa bahasa Arab, cukup di dalam hati bahasa Indonesia, tapi di dalam hati di apa ya? Saya kadang-kadang kalau doa itu bahasa Arabnya itu kadang-kadang nggak bisa nyusun dengan baik, ya pakai bahasa Indonesia. Tapi dalam hati, bukan Allah Akbar. Ya Allah, ini gimana ya Allah? Istrinya di sampingnya, maksud lo? Cukup bahasa Arab di dalam hati, ya. Baik, silakan. Cuma ini aja, dua aja yang masuk. Ayo Ustaz Fatur Rahman. Bagaimana bisa tahu? Gitu ya. Atau misalnya kan kalau kita lihat teks hadis ini kan tanpa misalnya melihat misalnya sebabnya hadis atau mungkin cerita lain dibalik yang nanya, kita nggak tahu kalau ternyata orang ini memang jawabannya beda-beda dengan yang lain. Baik. Pertama, Rasulullah SAW itu adalah orang yang langsung mendapatkan bimbingan wahyu dari Allah Subhanahu wa taala. Wa ma yantiqu 'anil hawa in huwa illa wahyun yuha. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, Rasulullah SAW itu sudah banyak bergaul dengan manusia, baik orang kafir maupun orang muslim. Dan ini rata-rata kejadian itu antum perhatikan itu di Madinah. Ketemu Anas bin Malik di Madinah, ketemu Abdullah bin Amr di Madinah, ketemu Abu Hurairah di Madinah. Artinya Rasulullah itu sudah umur menjelang 60-an tahun. Ya, Rasulullah umur sudah 60 tahun. Artinya Rasulullah itu sudah kaya dengan garam, asam garam laut itu sudah sangat pengalaman. Satu, yang kedua itu. Kemudian yang ketiga, ya, itu bisa dilihat dari sisi satu cara ngomong orang itu. Yang kedua, cara berpakaian. Yang ketiga, ya sorot mata iyalah, tapi itu susah ya. Dari situ aja ketahuan, oh ini orangnya gelagatnya seperti ini, oh jawabannya ini. Itu nanti dipelajari di ilmu kejiwaan, psikologi ya, ilmu psikologi, tapi jangan psikologi yang aneh-aneh ya. Jadi Rasulullah itu tahu. Dan antum nanti kalau masa antum punya anak itu nggak tahu anak antum kayak apa. Rasulullah misalnya orang Badui, rata-rata orang Badui itu orangnya apa? Kasar. Maka ada hadis yang mengatakan, "Ya Muhammad,
Rasulullah dipanggil Muhammad. Rasulullah, Allah aja nggak pernah manggil Rasulullah itu dengan Muhammad. Ini ya Muhammad, wahai Muhammad. Oh, ini kata sahabat, kurang ajar nih orang nih. Kata Rasulullah, biarin aja nih, nggak akan berkurang saya. Ya Muhammad, woi, manggil saya Muhammad. Saya udah ini, enggak, biarin aja. Memang karakternya, wataknya orang Badui itu seperti itu. Kemudian karakter orang Mekah dengan orang Madinah berbeda. Orang Madinah itu lembut-lembut, Mekah itu agak kasar-kasar gitu kan. Sampai sekarang Anda perhatikan itu. Dari situ akan ketahuan. Antum juga udah ngajar di Darul Fatah udah bertahun-tahun, antum bisa lihat. Oh, anak ini tipe-nya seperti ini kalau ini berarti orangnya masih bingung, nggak punya pendirian. Ada orang ceplas-ceplos. Jadi beda-beda dan itu sama sekali tidak beda-beda itu, dan ini tidak ada halnya dengan hukuman. Hukum? Ya Rasulullah, apa hukumnya babi? Halal. Apa hukumnya babi ya Rasulullah? Haram. Maka ada seperti itu. Ini enggak ada masalah hukum. Ini semuanya masalah penyakit hati. Ya. Ini masalah penyakit hati, enggak ada masalah penyakit, masalah hukum gitu ya. Baik. Siapa ini? Ada. Ustazah, ada? Ntar dulu. Ini. Kemarin disampaikan ada sahabat ya, nama sahabat yang meminum darah bekam Rasul karena cinta. Ya, namanya Zubair bin Awam. Salah seorang sahabat 10 yang dijamin masuk surga. Zubair bin Awam, suaminya Asma binti Abi Bakar. Ya, nanti punya anak namanya Abdullah bin Zubair bin Awam. Nanti Abdullah dibunuh oleh siapa? Al-Hajjaj bin Yusuf, seorang tabi'in. Apakah Rasul tidak melarang? Ya, tapi habis itu dikasih tahu dan itu selesai, sudah selesai. Mohon riwayat kitab yang menjelaskan tentang seluruh yang ada di diri Rasul itu suci. Enggak, Rasulullah juga kencingnya juga enggak ya hilang-hilang gitu aja. Ya, makanya Rasulullah kalau buang air besar itu keluar itu nari dataran rendah. Ini padang pasir, nah di sini biasanya Rasulullah itu kencing, buang air besar di situ. Kalau kencing dan itu tetap itu najis. Kalau tentang buku-buku tentang Rasul banyak, Syama'il Rasul, ya, Syama'il Muhammadiyah, kemudian Al-Fusul fi Sirati Ar-Rasul, buku-buku tentang itu banyak. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ya Allah, banyak betul ini. Izin bertanya Ustaz, silahkan. Bagaimana sikap kita terhadap orang-orang yang terkadang amal-amalan sunnah dilakukan tapi menyembelihkan amal ibadah wajib? Misalnya dia rajin sholat malam tapi ketika sholat fardu selalu masbuk atau menunda-nunda sampai dia ketinggalan takbir pertama atau amalan-amalan lainnya. Dan mohon nasihat Ustadz bagaimana harusnya memprioritaskan kedua amalan tersebut, yaitu antara sunnah dan wajib agar keduanya bisa saling beriringan tanpa condong. Hadis Bukhari, Rasulullah SAW, tidak ada amalan yang paling dicintai oleh Allah melebihi amalan yang diwajibkan oleh Allah. Ya, wa mimma taqarraba 'abdun, hadis qudsi ya. Tidak ada amalan yang paling aku cintai kecuali yang mimma iftaratu alaihi, kecuali yang aku wajibkan. Jadi yang wajib itu beresin dulu. Masalah dia masbuk ya wajar. Ya, kalau seseorang masbuk itu wajar. Jadi, itu masbuk itu berarti enggak memperhatikan wajib, enggak. Ya, masbuk saya beberapa kali juga masbuk. Kenapa? Saya mementingkan anak saya. Anak saya itu kadang-kadang bangunnya susahnya Masya Allah. Padahal saya jadi imam. Saya kurban jadi imam, lebih baik saya terlambat tapi anak saya ikut sholat. Itu. Walaupun kadang-kadang sudah enggak ikut sholat anak, masbuk pula saya. Ya, karena kadang-kadang ya anak saya Amr 5 itu kadang gampang dibangunin, kadang susah. Jadi bukan berarti orang yang terlambat itu nggak mengamalkan wajib. Oh, itu udah sholat wajib itu dia. Ya tentunya sebisa mungkin jangan sampai takbiratul ihram itu terlambat. Caranya gimana? Jadi imam lah. Jadi imam, insya Allah takbiratul ihram nggak akan ketinggalan nanti. Kenapa Rasulullah bersabda, barang siapa yang tidak tertinggal takbiratul ihram bersama imam selama 40 hari, berarti 200 salat, dibebaskan dari 2, bebas dari nifak dan bebas dari neraka. Ustaz, mohon izin bertanya, menghadapi orang tua yang bercerita kalau beliau sudah tidak bisa mendidik anaknya sendiri.
Ya gimana itu anaknya sendiri ngapain mendidik? Ini berarti nyerah. Berarti ini nyerah. Kalau sudah nyerah berarti harus minta tolong orang lain untuk dinasihati. Satu, firman Allah Subhanahu wa taala, ya ayyuhalladzina amanu qu anfusakum wa ahlikum nara. Ayat itu untuk antum wahai para ustadz, antum wahai para ayah, wa antum wahai para bapak. Ayat itu khusus untuk antum, bukan untuk istri antum. Ayat ini untuk para suami. Apa kata Ali bin Abi Thalib? Addibuhum wa 'allimuhum. Ajarkan mereka. Istri itu ajarkan, anak itu ajarkan. Mohon maaf, antum jangan sibuk ngajar di Darul Fatah, anak sendiri gak diajar. Salah itu. Antum masya Allah ngajar di DF, istri gak diajarin. Atau anak, wudu yang ngajarin orang lain, Quran yang ngajarin orang lain, semuanya orang lain. Salah. Addibuhum wa 'allimhum, ajarkan mereka adab dan ajarkan mereka ilmu. Istri antum itu antum yang ngajarin. Itu ya, istri antum loh. Istri saya kok tilawah Qur'annya kok susah. Sini Mi. Ya Bi. Kayaknya kamu tuh makhrajnya masih susah. Ini saya ajarin. Huruf pertama huruf hamas dulu. Fahathahu syakhsun fa. Antum ajarin. Woi, masya Allah. Gimana Bi? Fa. Oh, gimana sih Bi? Lanjut. Nggak belajar tahsin nanti ya. Bertanya. Kalau saya yang lebih banyak ngajarin tahsin itu istri saya dengan saya, karena istri saya lebih pintar tahsinnya. Tapi kalau bahasa Arab saya ngajarin dia. Udah saling melengkapi, selesai. Saya kemarin tuh tanya, belum lama, Mi, firqin itu roknya tebal apa tipis? Tapi lupa saya bilang. Oh, dua-duanya boleh Bi. Masya Allah, itu memang luar biasa. Saya bilang gitu. Firqin, ya. Kullu firqin qattaudil azim, itu di surat Asy-Syu'ara. Bagaimana jika ada seseorang, ada yang bertanya terkait satu hal, tapi sebetulnya dia sudah mengetahui jawaban pertanyaan itu. Tujuannya untuk mengetahui, menguji apa hukumnya dan bagaimana. Nah, orang bertanya itu ada 3 kemungkinan. Pertama, untuk menghidupkan suasana. Iya, menghidupkan suasana. Jadi begitu siapa yang bertanya, diem aja. Kita tanya kadang-kadang sepele, kadang-kadang enggak. Dan itu maaf, itu pekerjaan saya. Saya kalau tiap hari pagi itu dari jam 8:30 sampai zuhur itu ada diskusi se-Indonesia. Saya peserta. Itu begitu ustadznya siapa yang bertanya, adem aja. Saya tanya gitu. Kadang-kadang tanya nyeleneh, kadang-kadang tanyaannya juga ya kadang-kadang ya juga penting juga gitu. Cuma tadi nggak bisa bertanya karena ada urusan. Ya, jadi pertama menghidupkan suasana. Yang kedua memang betul-betul bertanya. Yang ketiga ngetes. Ngetes. Nah, kalau ngetes kita sebagai orang yang ditanya, jawablah sebisa mungkin. Bukankah orang-orang Quraisy itu bertanya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Itu tanyanya itu tanya iseng aja. Antum baca sebab turunnya surat Al-Kahfi. Ibnu Katsir ada itu. Ya, mereka itu pengen ngetes Muhammad ini sebenarnya nabi atau bukan. Gimana cara ngetesnya? Mereka pergi ke Syam dulu. Ke Syam, tanya ke orang-orang Yahudi, ini Muhammad ini nabi atau bukan? Tanya dia 3 hal. Kalau bisa 3-3-nya berarti dia nabi. Kalau bukan enggak. Ini orang Quraisy saja ngetes saja. Tanya tentang anak muda yang menyendiri, tanya tentang orang yang dari pergi timur dan barat, yang ketiga tanya tentang roh. Akhirnya mereka tanya. Begitu dijawab oleh Rasulullah walaupun butuh waktu yang lama, mereka apa masuk Islam? Enggak. Hanya ngetes saja. Mereka minta, ya Muhammad, tuh itu ada apa? Ada bulan purnama. Coba dibelah jadi 2. Ngetes saja. Jadi antum jawab aja. Jadi kalau antum ditanya, jawab aja. Siapa tahu yang ngetes antum tuh calon mertua antum. Begitu antum jawab, anak muda ini serius ini. Ini saya hanya ngetes kok dia jawab serius, berarti dia laki-laki tanggung jawab. Udah, saya serahkan anak saya ke dia. Itu jawab aja, lillahi ta'ala. Lillahi ta'ala. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hunaka hadisud dunya. Ad-dunya mata' wa khairu mata'iha al-mar'atu salihah. Sahih. Wa hal idza kanatil mar'atu salihah ta'ni annaha syarrun syara mata'id dunya wa takunu fitnatun kubra li zawjiha arju min fadilatikum. La.
Tidak semua hadis itu ada mafhum muwafaqah dan mafhum mukhalafahnya. Rasulullah SAW bersabda, ad-dunya mata, dunia itu adalah kesenangan, betul. Wa khairu mata'id dunya al-mar'atu salihah, dan sebaik-baik perhiasan dunia itu adalah istri yang salihah. Bukan berarti kalau istri yang enggak salihah itu nyebelin, ya, berarti dia bikin fitnah, enggak. Jadi kalau ada perempuan, ada istri yang tidak salihah, yang tidak sesuai dengan apa yang kita idamkan, ada beberapa kemungkinan. Salah satu itu karena memang cara pandang kita yang salah. Kita memandang istri kita itu begini, ternyata cara pandang kita yang salah. Ya, antum perhatikan, walaupun Rasulullah nggak salah. Begitu Aisyah bersama Hafsah itu ya sepakatlah. Ya, sepakat untuk agar Rasulullah itu tidak lagi pergi ke Sofia, tidak lagi ke Marja al-Qibtiyah. Ya, akhirnya turunlah surat At-Tahrim. Akhirnya apa? Rasulullah menceraikan Hafsah. Saya cerai kamu. Begitu cerai, kenapa? Ya penyulut, yang suka ngomporin lah. Kemudian Jibril mengatakan raji'ha fa innaha sawwamah qawwamah, rujuk lagi karena dia itu banyak puasa dan banyak qiyamul lail. Akhirnya dirujuk lagi. Jadi berbeda seperti itu. Kemudian yang kedua, bisa jadi karena kita yang salah. Ya, kita yang salah, atau yang kedua memang istri kita memang yang toleha. Kalau toleha seperti itu, sejauh mana antum bisa memperbaiki istri? Kalau istri berubah, alhamdulillah. Kalau nggak berubah, ada dua kemungkinan. Antum bisa bertahan dengan istri itu atau antum ceraikan. Itu antum punya hak, tapi harus punya alasan yang jelas. Udah bertahun-tahun dinasehati untuk pakai kerudung, untuk nutup aurat, nggak bisa-bisa. Di dalam rumah itu masya Allah pakaiannya kayak gitu, keluar nggak jelas auratnya yang mana. Nah itu antum udah bertahun-tahun ngasih tahu waktunya sholat, antum kasih tahu kok nggak berubah. Antum ada dua kemungkinan. Yang pertama antum cerai dia, yang kedua antum tetap aja berkeluarga, dan itu boleh. Ada seorang ulama itu alimnya masya Allah luar biasa, tapi istrinya ya Allah. Dan itu terkenal di daerah situ, terkenal. Kata mereka, wahai Syekh, kenapa anda sabar dengan istri anda? Kok enggak kamu ceraikan? Kok ini ulama loh. Kok kenapa enggak ceraikan istri kamu sehingga kamu mencari istri yang lain? Apa jawaban sang suami? Boleh jadi Allah Subhanahu wa taala mengirimkan istri saya yang seperti itu karena saya punya masa lalu yang jelek. Itu adalah cara Allah menghukum saya. Ini cara pandang suami yang setia itu seperti itu. Carilah suami yang seperti itu, Ustazah. Walaupun Ustazah itu tolehah, nggak bagus, tapi mereka sabar. Tapi insya Allah di sini nggak ada yang tolehah, semuanya solehah. Dan saya sabar menghadapi istri saya karena boleh jadi ketika saya cerai, Allah akan kirimkan istri yang lebih jelek daripada dia. Tuh, jadilah suami seperti itu, masya Allah. Apalagi istri antum solehah semuanya, insya Allah. Lanjut. Wih, masih banyak. Semoga Ustaz selalu dalam lindungan Allah. Alhamdulillah, amin, insyaallah. Izin bertanya, Ustaz, bagaimana cara menghadapi saudara sepupu yang menyakiti kita, yang sudah berkali-kali berbohong? Aduh, kok jadinya curhat ini, ngapain aja? Materi kita Rasulullah alim, ikhwan. Saya ingin sekali tabayun, tapi saya takut menyakiti perasaannya dan malah memutuskan silat tali persaudaraan. Apakah saya harus diam saja dan mendoakannya agar Ustaz, agar dia berubah lebih baik? Jazakumullah. Pertama, menyakiti berkali-kali bohong. Bukankah bohong itu ada tandanya? Pak, kamu dulu kemarin begini kok sekarang begini. Itu dikasih tahu. Kemudian yang kedua, kalau sudah ditunjukkan itu, jadilah orang penghuni surga. Jadi kita udah disakiti berkali-kali. Ini tadi hadisnya Abdullah bin Amr bin As. Suatu ketika Rasulullah SAW, udah lebih ya, ini terakhir ini, itu bersama para sahabat. Kata Rasulullah SAW, saya tela'u alaikum rajulun min ahlil jannah. Sebentar lagi akan datang seorang laki-laki, dia dari penduduk surga. Dia menjadi penduduk surga. Ditunggu nggak datang-datang, habis itu datang si A, nggak jelas siapa. Sampai sekarang siapa nama sahabat itu nggak ketahuan.
Besoknya Rasulullah pengajian seperti itu, Rasulullah menyampaikan dengan bahasa yang sama. Saya taliu alaikum rajulun min ahlil jannah. Akan datang seorang laki-laki dari penduduk surga. Itu sampai 3 kali. Akhirnya Abdullah bin Amr bin As itu penasaran. Laki-laki ini siapa? Spesial betul bagi Rasul. Dikindili itu apa ya? Diikuti dari belakang. Terus sampai di rumah, wahai Kisana, boleh nggak saya menginap di rumah engkau? Silakan. Maksimal bertamu berapa hari? 3 hari. 3 hari, gratis. Antum yang masih muda, yang belum punya rumah, malam ini Ustaz Fatur Rahman 3 hari. Besok Ustaz Agung 3 hari. Kalau saya jangan. 3 hari. Begitu 3 hari nginep itu dilihat malamnya, amalannya 11. Yang wajib aja. Abdullah ini merasa, loh kok lain loh. Kalau Abdullah bin Amr saya katakan tadi kan luar biasa. Kemudian begitu hari ketiga pamit dia. Wahai saudara, kenapa Rasulullah itu kok menjamin Anda masuk surga? Sementara amalan kamu ya juga seperti itu. Kata Rasulullah, iyalah saya ini seperti yang kamu sampaikan tadi, yang kamu lihat. Nah habis itu barulah begitu mau pergi kata laki-laki tadi, sini sebentar. Ya saya memang seperti itu, tapi setiap saya mau tidur saya menghilangkan 2 penyakit. Setiap mau tidur saya tidak pernah iri dengan orang yang Allah berikan dia harta. Dan yang kedua, saya tidak punya dendam kepada siapapun. Kata Abdullah, inilah yang kami tidak bisa lakukan. Ya, inilah yang kami tidak bisa lakukan. Antum coba kita iri. Antum gajinya 5 juta. Lihat tetangga, tanda tangan 7 juta. Insya Allah. Padahal dia jarang masuk kelas, 7 juta. Dipikir gitu. Itu kalau antum jadi penduduk surga, singkirkan itu. Apalah 5 juta 7 juta itu. Ya Allah, dia mobilnya Vario. Motor lah, kelas kita kan motor. Vario. Saya Beat Padahal lebih senior di Darul Fatah ini daripada dia. Ini nggak adil ini. Apalagi ini dia hanya itu iri aja. Apalagi ya Allah mudah-mudahan di besok dia tabrakan. Udah. Itu bukan kelas Darul Fatah itu. Bukan Ustadz Darul Fatah. Udah antum masalah fasilitas sudah nggak usah iri-irian. Ya. Nah itu Abdullah bin Amr. Ini ada 1, 2, 3 pertanyaan. Insyaallah di lain waktu. Apa yang terakhir lah? Habib apakah keturunan Rasulullah? Dengan Habib yang Majnun. Apa ini maksudnya? Jadi Habib itu hanya istilah Habib. Habib itu orang yang dicintai. Apakah mereka keturunan Rasul? Wallahu alam, kita nggak tahu. Tapi kalau mereka mengatakan seperti itu ya sudah. Kita nggak usah pusing-pusing. Ngapain mikirin? Sebenarnya Habib Rizik itu keturunan Rasul apa enggak? Ya enggak, kita nggak usah mikirin aja. Kalau dia memang baik ya udah ikutin. Kalau nggak baik ya sudah. Cirinya keturunan Rasul itu tidak menerima zakat. Udah itu aja. Ciri. Maka antum aja sogok aja dia. Maka antum kalau pengen tahu apakah anak ini keturunan Rasul atau tidak, antum kasih zakat ke anak 2 miliar. Kalau anak tolak berarti anak Habib. Kalau anak terima dan itu yang anak harapkan, berarti anak bukan Habib. Apakah seorang wajib mencintai Rasul? Iyalah. Nah itu udah kemarin itu. Wali murid. Saya wali murid mau bertanya. Cara memberitahu kepada suami menjaga istiqomah dalam ibadah. Dan yang kedua, apakah ujian dari Allah itu merupakan penilaian keistiqomahan? Contohnya kita itu kurang dari segi ibadah. Jadi supaya suami bisa istiqomah, udah saya sampaikan. 1, kalau mau istiqomah itu 1 doa kepada Allah. Itu jangan lupa doa itu, Allah ya muqallibal qulub tsabbit qalbi ala dinik wa ya musarrifal qulub sarrif qalbi ala taatik. Itu jangan sampai hilang. 1 itu. Kemudian yang kedua, sering mendengarin tausiah. Minimal sepekan sekali tiap hari Jumat. Itu minimal.
Dan kalau ada khatib itu senang atau nggak senang didengerin khatibnya. Khatibnya itu teman tetangga. Saya tahulah kartunya itu. La haula wala quwata illa billah. Kapan-kapan kita bahas buku judulnya Adabul Mau'izah, adab dalam memberikan nasihat, karangan Dr. Muhammad Ibrahim Al-Hamad. Itu yang pertama, itu adalah at-taqwa. Nanti dijelaskan betapa tidak ada orang yang sempurna setelah Rasulullah SAW. Kalau kita meninggalkan orang karena dia kekurangan, nggak ada orang sempurna, termasuk suami ibu. Kemudian yang ketiga, itu punya amalan kecil tapi terus menerus, istiqomah. Itu yang akan menarik amalan yang lain. Contoh paling murah, antum setiap subuh infak 2.000 tiap hari, 2.000. Itu akan menjadikan antum istiqomah. Kalau antum sudah istiqomah di sedekah, nanti istiqomah di sholat wajib, antum istiqomah di tilawah Quran, istiqomah qiyamul lail begitu. Satu dulu dipeni itu ya. Diseriusi, diseriusi gitu ya. Ya pen itu. Itu ya para ustaz dan ustazah, antum istiqomahnya apa? Antum pokoknya setiap habis subuh pokoknya setengah juz harus tilawah apapun kondisinya sampai mati. Nah, nanti antum akan menarik istiqomah yang lain. Itu ya, termasuk Abdullah bin Amr, itu adalah orang yang sangat istiqomah sekali. Bahkan Abdullah bin Amr ketika itu Rasulullah berkata, "Wahai Abdullah, taati bapakmu selama bapakmu masih hidup." Dan kata-kata itu dipegang oleh Abdullah. Sampai nanti dalam perang Siffin antara Ali dengan Muawiyah. Nah, Abu Sufyan, ya maksudnya Abdullah bin Amr itu ikut di kubunya Muawiyah. Karena Abdullah itu anaknya, ketemulah dengan Husain. Kata Husain, "Ngapain kamu di sini?" "Iya, sebenarnya saya nggak tega bersama dengan Muawiyah. Saya nggak tega. Tapi saya pernah mendengar Rasulullah bersabda, ati walidaka madama hayyan." Taati bapakmu selama dia masih hidup. Maka saya kesini itu bukan apa-apa, tapi saya taat kepada bapak. Tapi walakin la uqatil, tapi saya tidak membunuh. Itu Abdullah bin Amr. Baik, insyaallah ini yang bisa saya sampaikan. Subhanakallahumma hamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.